Roman menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Saudaraku, jika kamu dan aku berada di Naples sekarang, kamu tidak perlu mengatakan itu. Tetapi sekarang kau dan aku berada di Siprus, aku tidak dapat membawa jenazahmu ke dalam pesawat, dan bandara di kedua sisi tidak dapat mengizinkan orang mati untuk masuk atau meninggalkan negara tersebut." Jonathan tersedak isak tangis dan berkata, "Roman, kalau begitu kamu bisa membakarku dengan api setelah aku mati, lalu ambil abuku kembali dan kubur bersama mereka." "Mustahil." Roman menolak tanpa ekspresi. "Dalam situasi ini, di mana kau ingin aku membakarmu? Mungkin polisi Siprus datang ke sini sebelum tubuhmu dibakar." Jonathan bertanya kepadanya, "Kalau begitu, kamu tidak bisa membiarkanku mati sendirian di hutan belantara Siprus, kan?" "Bagaimana bisa?" Roman berkata dengan lega, "Jika kau berada di belantara mayat di Siprus, polisi Siprus pasti akan mulai dengan mayatmu dan menyelidiki petunjuk yang relevan. Maka itu pasti akan melacak kembali ke penerbangan kita berasal, dan cari tahu dari mana asalmu. Jika Naples datang, itu akan membawa banyak masalah yang tidak perlu ke rumah gubernur tentara kanan. Jadi cara terbaik adalah membiarkanmu tidur selamanya di tanah di sini." Jonathan berkata, "Jika kamu menguburkanku, bukankah orang lain akan menemukan mayatku?" Roman berkata sambil tersenyum, "Air yang kamu minum adalah racun khusus yang disiapkan khusus oleh Tuhan untuk para pengkhianat. Meminumnya tidak hanya akan membuatmu kehilangan semua mobilitas tetapi juga secara bertahap merusak organ dalammu." Roman melihat ke waktu dan berkata lagi, "Diperkirakan dalam beberapa menit, kamu akan mati karena kerusakan organ dalam. Setelah kamu mati, aku akan menggali lubang untuk menguburmu. Setelah 1 jam, seluruh perutmu akan berubah menjadi genangan darah. Setelah beberapa jam, mayatmu akan benar-benar membusuk dari dalam keluar. Hanya menyisakan tulang. Jika kamu menunggu 1 hari lagi, bahkan tulangnya akan membusuk bersih. Ketika saatnya tiba, kakak, kamu akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam tanah Siprus." Oke. Jonathan tersenyum sedih, dan berkata dengan lemah, "Kamu benar-benar saudaraku yang baik sejak saat itu. Kalau begitu, saudaraku, aku akan menunggumu di bawah, dan aku akan melaporkan kebencian ini kepadamu ketika kita bertemu." Pada saat ini, Jonathan, meskipun hatinya sangat kesal, jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar pasrah pada nasibnya. Ia paham bahwa inilah yang sering dikatakan orang, sebuah kesalahan akan menimbulkan kebencian abadi. Roman hanya tersenyum sedikit saat ini, dan berkata dengan santai, "Saudaraku, sesampainya di sana, temui orang tua dan leluhur keluarga Rator. Kau menipu Tuhan. Mereka memiliki pengetahuan, dan aku khawatir mereka akan membersihkan rumah dengan tangan mereka sendiri." Ekspresi Jonathan sangat ngeri. Dia tiba-tiba berpikir bahwa apa yang dikatakan Roman itu benar. Setiap anggota keluarga Rator selama ratusan tahun ingin setia kepada Black Mamba. Mereka sangat setia kepada Black Mamba. Saat kita bertemu lain kali, aku khawatir dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Jonathan benar-benar putus asa. Dia tersenyum masam, dan merasakan sakit yang tajam di hatinya, seolah ditusuk oleh beberapa pisau tajam, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lemah. Segera setelah itu, Jonathan kehilangan kesadaran dalam sekejap. Pada saat ini, organ dalamnya telah terkorosi parah, dan dia secara bertahap kehilangan nafas. Roman menatap tubuh kakaknya tanpa ekspresi, lalu menoleh ke 3 orang yang duduk di barisan belakang dan berkata, "Gali lubang denganku dan kubur dia." Di hutan lebat di tepi, menggunakan energi sejati untuk melindungi tubuh, sebuah lubang besar sedalam lebih dari 1 meter digali dengan tangan kosong, dan kemudian beberapa orang melemparkan tubuh Jonathan ke dalamnya, dan menguburnya. Setelah semua ini selesai kemarin, Roman menepuk-nepuk tanah di tangannya, dan berkata kepada mereka bertiga, setelah kembali ke rumah,
tidak ada yang diizinkan untuk mengatakan sepatah kata pun kepada dunia luar. Jika tidak, akhirnya akan sama dengan Jonathan hari ini. Apakah kalian mengerti?" Wajah beberapa orang membeku, dan mereka segera berkata dengan hormat, "Dimengerti, yakinlah." Roman mengangguk puas, "Oke. Sekarang aku mengerti semuanya, ayo segera kembali." Saat ini, Adi masih mencari petunjuk tentang Isyana di Surabaya, dan dia belum siap untuk segera berangkat ke Jakarta. Bisma masih menyelidiki dan mendayung di New York, tapi dia belum membuat kemajuan apapun. Saat ini, mereka bertiga menerima pemberitahuan pertemuan dari Lord pada waktu yang bersamaan. Maka, ketiganya segera masuk ke perangkat lunak pertemuan, menunggu penampakan Tuhan. Sebelum Tuhan muncul, mereka bertiga tidak melihat Chris masuk, jadi Bisma bercanda, jika Bisma tidak cepat terhubung, setelah Tuhan masuk, dia mungkin akan dihukum. Adi berkata dengan santai, "Chris mungkin sedang menyelidiki petunjuk yang relevan. Jika ada sesuatu yang penting untuk dilakukan, Tuhan akan mempertimbangkan jika dia terlambat." Semenit kemudian, Tuhan terhubung. Melihat pengingat itu, tiga lainnya langsung berkata dengan hormat bawahan menyambut Tuhan. Suara Tuhan yang dalam datang, "Semuanya, koneksi mendesak, aku ingin menyinkronkan pesan dengan kalian." Ketiganya dengan hormat berkata, "Kami semua adalah telinga." Tuhan berkata dengan dingin, "Kurang dari 1 jam yang lalu, aku menerima kabar pasti bahwa Chris telah meninggal di Siprus." Apa? Mereka bertiga terkejut. Tidak ada yang menyangka Chris akan mati mendadak. Adi berseru dan bertanya, "Tuanku, bawahan tidak mengerti bahwa Chris sangat kuat. Bahkan jika aku ingin membunuh Chris, aku khawatir aku harus membayar mahal. Siapa yang sebenarnya bisa membunuhnya?" Tuhan menghela nafas pelan, dan berkata, "Menurut petunjuk yang aku tahu sejauh ini, dia seharusnya tidak mati di tangan seseorang." Adi buru-buru bertanya, "Tuanku, apa maksud Anda dengan ini?" "Saya tidak mengerti." Tuhan berkata, "Chris seharusnya mati karena senjata anti pesawat jarak dekat AK-630 buatan Soviet." Apa? Mereka bertiga bahkan lebih ngeri. Chris, yang sudah menguasai auranya, mati karena senjata pertahanan jarak dekat? Ini benar-benar tidak dapat diterima oleh mereka. Bisma mau tidak mau berkata, "Tuanku, Chris, bukankah dia pergi untuk menyelidiki tempat prajurit ditempatkan? Bagaimana dia bisa dibunuh oleh senjata anti pesawat dekat? Apakah senjata dekat anti pesawat ini begitu kuat?" Tuhan berkata, "Aku berkonsultasi dengan ahli senjata. Ini adalah meriam yang sangat kuat. Dengan kekuatan Chris, jika dia bersiap terlebih dahulu dan berusaha sekuat tenaga, dia seharusnya mampu menahan 2 atau 3 peluru secara langsung. Tetapi jika lawan memukulnya tanpa persiapan, dia mungkin tidak dapat memblokir 1 tembakan pun." Berbicara tentang ini, Lord berhenti sejenak, dan kemudian berkata, "Jumlah peluru yang dapat ditembakkan oleh senjata pertahanan jarak dekat ini dalam 1 menit adalah 3,000 peluru." Kata-kata Tuhan mengejutkan ketiga Earl. Baru saja, ketika mereka mendengar Tuhan berkata bahwa Chris sudah mati, mereka mengira Chris telah bertemu dengan master yang lebih kuat, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa dia meninggal karena senjata anti pertahanan udara. Awalnya, mereka mengira hanya ada sedikit orang di dunia ini yang dapat menyakiti mereka, dan mereka pada dasarnya bisa mendominasi, tetapi hari ini mereka menyadari bahwa apa yang disebut kultivasi tidak seberapa dibandingkan dengan senjata berat. Bisma yang berada di New York bertanya dengan gugup, "Tuanku, siapa yang akan menggunakan artileri jarak dekat untuk menghadapi Chris? Mungkinkah itu tentara resmi Siprus?" "Tidak," Tuhan berkata dengan suara rendah, "tubuh Chris, serta hulu ledak dan selongsong peluru senjata anti pesawat jarak dekat, semuanya berada dalam jangkauan garnisun tentara yang tewas di Siprus.
yang artinya musuh memasang senjata anti pesawat dekat di dalam garnisun terlebih dahulu, dan kemudian menunggu Chris datang ke pintu dan melakukan perbuatan baik. Begitu dia tiba di garnisun, dia ditembak dan dibunuh oleh senjata anti pesawat jarak dekat. Apa? Bisma tiba-tiba panik dan berseru, "Tuanku, jika itu sesuai dengan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa garnisun tentara yang tewas sebenarnya telah direbut secara diam-diam oleh musuh?" Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.